Halo guys, selamat datang di channel Misteri Angker. Halo semuanya, saya adalah Bloody Mary. Saya akan melanjutkan cerita kisah nyata yang sebelumnya tentang kisah peri rubah yang berada di Hong Kong. Pada episode sebelumnya kami membahas tentang generasi ke-63 Tianxi, Chung Yanpo, yang pindah ke Taiwan bersama dengan murid-muridnya pada tahun 1949 untuk mencegah kepunahan dan aliran Tianxi dalam perjalanan seorang si kecil Hua Xian melarikan diri di Hong Kong dan terpaksa mengundang para murid-murid Human pulang untuk beribadah. Sayangnya, salah satu saudara meninggal mendadak beberapa tahun kemudian. Hari ini akan melanjutkan cerita edisi sebelumnya. Jangan sampai ketinggalan, tapi jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Kemudian keluarga Hu yang pernah berjaya pada akhirnya tidak dapat menghindari nasib kekayaan tidak bertahan 3 generasi. Tidak lama kemudian, Villa Huba juga dijual oleh pengembang lain. Karena tidak ada lagi memiliki tempat persembahan, si kecil Hu Xian pun melarikan diri ke daerah terpencil di mana tidak ada batasan yang mengikatnya. Dan dengan sifat liar dalam dirinya semakin terungkap. Tiba-tiba masuk ke tahun 70-an, Hong Kong sebagai salah satu dari 4 macan Asia mengalami periode perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Pada saat ini, Windsor Mansion juga dibangun gedung menjadi lambang arsitektur di Causeway Bay. Karena pada saat memasuki era baru dan ingin menggantikan yang lama dengan yang baru, pada tahap awal membangun Windsor Mansion, tidak ada ahli Feng Shui yang diundang untuk mengamati aliran energi. Namun, pada tahun 1975, ketika Windsor Mansion hampir selesai dibangun, terjadi tragedi heboh di Hong Kong yang dikenal sebagai pembunuhan brutal seorang wanita telanjang di Windsor Mansion. Seorang wanita muda yang baru menikah kurang dari 2 bulan bernama Nyonya Tam menghilang tiba-tiba saat pulang ke rumah setelah bekerja malam hari. Saat berada di dekat San Pokong, tidak sampai keesokan harinya, para pekerja konstruksi Windsor Mansion bersiap untuk merenovasi lantai atas ketika mereka menemukan tubuh Nyonya Tam telanjang dengan tangan dan kaki diikat. Meskipun polisi segera mengeluarkan pengumuman hadiah, hingga saat ini kasus ini masih menjadi kasus yang belum terpecahkan. Alasannya mengapa pelaku dengan tegas membawa Nyonya Tam ke Windsor Mansion untuk melakukan kejahatan masih belum diketahui. Ketika kasus ini terjadi, pengembangan Windsor Mansion sangat khawatir dan merasa terancam akan mendapatkan buruk pada bisnis mereka di masa kedepannya. Pada saat seperti ini, pengembangan memutuskan untuk meminta bantuan dari seorang guru Feng Shui untuk memberikan saran. Mereka akhirnya mengundang guru Feng Shui yang terkenal di Hong Kong yang bernama Tito. Kejadian ini cocok dengan fakta bahwa Tito, sang guru Feng Shui, mengetahui adanya si kecil Hu Xian yang berkeliaran di sekitar Villa Huba. Persembahan kepada Hu Xian agar dapat meningkatkan daya tarik dan banyak
pengunjung yang pada gilirannya akan membuat mereka mendapatkan lebih banyak keuntungan. Rencana dari Tito, sang guru Feng Shui, tidak hanya menyelesaikan masalah Huxian yang berkeliaran dengan berpotensi merugikan masyarakat, tetapi juga mengatasi keinginan pengembangan untuk mendatangkan keberuntungan. Ini benar-benar adalah solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. Oleh karena itu, kemudian sang guru Feng Shui menemukan jejak rubah di hutan pohon wilau di sekitar Villa Huba. Ia mengeluarkan mantra untuk memanggil 7 roh rubah dan membawanya kembali ke Windsor Mansion untuk dipersembahkan. Setelah mengasuh rubah di Windsor Mansion, memang menjadi tempat yang selalu ramai dikunjungi dan bisnisnya berkembang pesat. Namun si kecil Huxian yang berada di alam liar telah kehilangan pembatasan dan menjadi liar. Ia tidak hanya telah membentuk keluarga dengan menikah dan memiliki anak, tetapi juga telah berkembang menjadi 7 ekor. Ia sering menghibur diri dengan menakut-nakuti orang yang lewat, dan ini telah menciptakan kekacauan di sekitarnya. Inilah makhluk goblin yang telah terbiasa dengan kehidupan liar, tetapi tiba-tiba diundang oleh Tito untuk membawa seluruh keluarga yang terdiri dari 7 ekor ke Windsor Mansion. Tentu saja hal ini sulit diterima bagi mereka. Sebagai hasil, pada awalnya mereka sering keluar dan membuat keributan, bahkan membuat beberapa gelombang pekerja terkejut dan melarikan diri. Tito menyadari bahwa mereka sulit diizinkan dan liar. Jadi sebelumnya pergi, ia mengatur sebuah formasi ajaib yang disebut formasi penjara roh untuk membatasi mereka. Dengan formasi ini, keluarga Huxian menjadi tenang selama beberapa tahun. Namun, di tempat seperti Windsor Mansion yang selalu ramai dikunjungi oleh orang-orang dan memiliki jumlah pengunjung yang besar, bahkan formasi ajaib yang paling kuat pun bisa sangat terganggu oleh kebetulan ketika seorang tanpa sengaja menyentuh objek-objek tertentu dan merusaknya. Pada tahun 1981, dengan perlahan-lahan melemahnya pengaruh formasi ajaib tersebut, beberapa kejadian gaib pun mulai terjadi. Pertama-tama, di lantai batu marmer di pintu masuk gedung muncul gambar-gambar yang mirip dengan rubah. Ada 7 atau 8 gambar kecil dan besar. Gambar-gambar di dalam batu marmer ini tidak seperti lukisan yang dioles di luar dan tidak bisa dihapus. Kemudian ada kasus yang sangat aneh terjadi pada pesta bulan penuh. Seorang pasangan suami istri malam itu membawa anak, dan anak mereka tiba-tiba meninggal dengan cara yang misterius. Kejadian ini terjadi di restoran bernama Maxim Place Chinese Restaurant di dalam Windsor Mansion. Pada saat itu, anak dari pasangan tersebut merayakan ulang tahun yang pertama di restoran ini. Selama pesta, anak tersebut nangis merengek-rengek. Keluarga mengira anak tersebut tidak merasa nyaman karena keramaian dan kebisingan, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Mereka terus menghibur dan memeluk anak. Setelah sekitar setengah jam, anak tiba-tiba terlihat seperti tidur, semuanya menjadi hening. Pada sore harinya, setelah pesta selesai, ibu memeluk anaknya, mulai merasa ada yang tidak beres. Anaknya tampak seperti tertidur. Tapi ketika ia menyentuh wajah anaknya, dia merasa dingin, dan setelah diperhatikan dengan lebih seksama,
Dia menyadari bahwa anaknya sudah tidak bernafas lagi. Mereka segera membawa anak ke rumah sakit, tapi nyawa sudah tidak dapat diselamatkan. Setelah kejadian ini, berita tentang itu juga dimuat dalam surat kabar. Kejadian ini terus berkembang dan menjadi rumor tentang hal gaib juga menyebar ke dalam pusat perbelanjaan di gedung tersebut. Berdasarkan keterangan para karyawan di pusat perbelanjaan, setiap hari sebelum pulang, semuanya berada dalam kondisi baik-baik. Tetapi ketika mereka membuka toko, keesokan harinya semua barang menjadi berantakan. Pakaian terlihat berantakan dan boneka orang pameran bahkan diacak-acak hingga bagian-bagian tubuhnya terlepas. Mainan di bagian mainan anak-anak juga menjadi berantakan. Keadaan ini berlangsung selama beberapa hari berturut-turut. Media saat itu juga melaporkan peristiwa pesta bulan penuh berubah menjadi perjamuan duka anak. Dan dengan cepat rumor tentang setan rubah di Windsor Mansion semakin kencang. Bahkan suara di dalam gedung semakin aneh dan mencekam. Pemilik gedung akhirnya terpaksa mengirim anak laki-lakinya untuk mencari Tito yang pernah membantu mereka untuk meminta saran bagaimana mengatasi situasi ini. Namun Tito sudah lanjut usia dan selama beberapa tahun telah mengajarkan pengetahuannya seumur hidup kepada para muridnya. Ketika tetangga dan teman datang meminta untuk dilakukan ritual keagamaan, sebagian besar ditangani oleh murid-muridnya. Ia sendiri telah memasuki masa pensiun sebagian. Ketika anak laki-laki dari pemilik gedung datang mencari dengan mobil baru, kemudian menyadari bahwa perbuatan belas kasihan yang pernah diajukan pada saat itu telah menyebabkan masalah besar. Karena yang perlu dipahami adalah bahwa si kecil Hussein yang berada di dalam alam liar umumnya memperoleh kekuatan dari energi matahari dan bulan serta esensi darah hewan untuk melatihkan diri. Manusia adalah roh puncak dari segala makhluk, dan sekali Hussein menyerap darah manusia terutama pada bayi, bukan hanya kekuatan yang akan meningkat dengan pesat, tetapi juga akan terjebak dalam jalan setan tanpa kemungkinan menjadi seorang dewa. Merasa situasinya semakin serius, Tito mulai mengemas barang-barangnya, cinnabar, kertas kuning, dan alat-alat ritual, lalu pergi ke Windsor Mansion. Meskipun murid-muridnya ingin mengikuti, Tito melarang mereka untuk ikut serta. Ia memilih pergi sendirian dengan pemilik gedung tersebut ke Windsor Mansion. Sampai di gedung depan, pintu sudah dipenuhi oleh para wartawan dan kerumunan penonton yang ingin menyaksikan kejadian tersebut. Tito tidak banyak bicara, langsung berdiri di depan pintu untuk mendirikan altar ritual dan memohon bantuan dewa dengan menulis talisman. Kemudian ia meminta petugas keamanan untuk menempelkan talisman kuning di pintu keluar Windsor Mansion. Upacara lebih lanjut akan dilakukan saat sinar matahari puncak pada pertengahan hari untuk mengendalikan setan rubah. Namun, takdir dan peristiwa dunia terutama dalam hal nasib kadang-kadang sudah ditentukan. Dan bahkan para dewa dan dewi pun tidak dapat mengubah. Saat Tito mulai melakukan upacara, tiba-tiba terjadi inspirasi, merasa gelisah dan berteriak, "Oh tidak!" Dia cuma bergegas menuju pintu belakang di arah barat laut yang tersembunyi. Setelah mencapai pintu belakang tersebut, pemandangan di depan membuatnya ekspresi Tito berubah drastis. Keringat dingin mengalir. Jebakan yang sengaja ia persiapkan di pintu kecil untuk ini justru telah hilang.
Alasannya adalah Tito menyadari bahwa sulit untuk mengatasi 7 makhluk setan rubah dengan sendirian. Jadi ia dengan sengaja membawa sebuah alat keagamaan yang diletakkan di belakang pintu, satu-satunya yang tidak ditempel talisman. Tito mengira bahwa setelah formasi ajaib diaktifkan, setan rubah pasti akan panik dan melarikan diri, dan kemudian besar akan memilih pintu yang tidak ditempel talisman untuk melarikan diri dengan berada di dekat alat keagamaan yang ia bawa. Tito berharap bisa mengendalikan mereka setelah mereka masuk ke dalamnya. Namun sayangnya tas Tito yang Tito letakkan di belakang pintu justru diambil oleh seorang staf perempuan di gedung tersebut. Setelah kejadian, seorang staf perempuan bernama Chen merasa sangat tidak nyaman dan akhirnya menelpon sebuah acara televisi di Hong Kong untuk menceritakan kisah yang menurutnya sangat tidak adil. Dia sebenarnya berpikir bahwa ia melakukan tindakan baik. Khawatir tas Tito akan dicuri, dia ingin menjaga dengan baik, tetapi akhirnya malah membuat masalah bagi Tito. Tito melihat satu setan rubah terluka dan mencoba melarikan diri dari Tito. Memutuskan untuk pergi ke belakang pintu tersebut. Dia mengambil cermin dan memegang di depan dadanya menggunakan tubuhnya sendiri untuk menghadang setan rubah. Hasilnya setan rubah memang terpaksa mundur kembali ke dalam gedung, tetapi Tito juga terluka dan kehilangan energinya dalam proses tersebut. Pada saat ini Tito sadar bahwa dalam kondisinya saat ini ia tidak mampu mengendalikan setan rubah. Dengan tidak ada pilihan lain, ia memutuskan untuk mencoba yang lain, membiarkan setan rubah mengirim permohonan pertolongan dengan pikiran sendiri. Tetapi Tito memindahkan posisi ritual altar, lalu mulai duduk dalam mediasi dan mengucapkan mantra di satu sisi untuk terus menekan ritual altar yang sudah tersegel di dalam gedung. Di sisi lain untuk meminta bantuan dari roh rubah yang berbeda jauh di sana. Situasi terus berlanjut dengan ketegangan saat ini. Setiap keluarga rubah memiliki seorang pemimpin yang biasanya disebut ibu rubah. Untuk berkelompok rubah di Windsor Mansion, hal ini tidak terkecuali. Ibu rubah dari tempat yang jauh merasakan bahwa anggota kelompok rubah dari mereka telah tersegel dan terpaksa mengungkapkan diri. Ibu rubah dari kelompok di Windsor Mansion segera mengirimi mimpi kepada seorang pengikut di dunia manusia, dan hasilnya seorang dukun bernama Huang di Taiwan merasa terpanggil. Dia datang segera ke Taiwan malam itu. Setelah dukun Huang tiba, Tito membawanya masuk ke dalam gedung. Dukun Huang menggunakan metode untuk mengambil setan rubah dengan menggunakan suatu alat keagamaan dan mirip seperti sendok. Dia mengangkat setan rubah satu sendok demi satu dan menuangkan mereka ke dalam alat yang terbuat dari batu giok. Ini pernah diwawancarai oleh dukun Huang, dan dia bahkan telah menunjukkan caranya dalam sebuah acara, menegaskan bahwa dia melakukan seperti ini pada saat itu. Setelah membawa setan rubah melalui pintu belakang, Tito berusaha menenangkan warga yang melihat dan untuk membuat mereka percaya bahwa setan rubah sudah ditundukkan. Dia dengan sengaja berpura-pura melakukan upacara ritual. Setelah dukun Huang membawa pergi setan rubah melalui pintu belakang, Tito berusaha menenangkan orang-orang yang menyaksikan dan untuk membuat mereka percaya bahwa setan rubah sudah ditundukkan. Dia dengan sengaja berpura-pura mendirikan altar ritual dan melakukan upacara keagamaan. Pertempuran ini menjadi berita supranatural
terbesar dalam sejarah Hong Kong. Semua orang lewat di dekat Causeway Bay berkerumun di depan lantai marmernya Windsor Mansion untuk melihat rubah yang telah ditangkap. Sampai hari ini, sampai di sini kasus pembunuhan oleh siluman rubah berakhir, tetapi sebenarnya ada beberapa kelanjutannya yang tidak diketahui banyak orang. Setelah mengusir siluman rubah, Tito yang sangat lemah karena cedera berbaring sakit. Tidak lama kemudian Tito pun meninggal. Sebelum meninggal, Tito memberitahu muridnya, siluman rubah yang melarikan diri dan terluka sedang bersembunyi dan sembuh di sebuah pohon Conduit Road. Jika ia masih tetap keras kepala dan merugikan manusia, maka haruslah diambil tindakan untuk menghilangkan atas nama keadilan. Tetapi jika ia memilih berubah menjadi baik hati yang tulus, maka seharusnya tidak lagi menyebabkan masalah agar tidak terjalin permusuhan dengan faksi Huanshan. Murid dengan tunduk patuh mengikuti ajaran Tito Agung, dan dalam beberapa tahun berikut dia tetap tinggal di Hong Kong untuk mewaspadai ulah siluman rubah. Namun setelah rubah ini juga cerdik, ia menyadari bahwa pada saat ini tidak bisa mengalahkan murid. Jadi saat muridnya berada di Hong Kong, ia tetap rendah hati dan tidak menciptakan masalah. Namun ketika murid pergi ke luar negeri pada tahun 1991, setan rubah gelisah lagi tentang peristiwa ketika seorang murid setengah jalan dari muridnya yang ingin mengendalikan namun malah membuat kakinya terluka. Itu adalah kisah lain. Karena guru dan murid keduanya terluka oleh setan rubah, murid ini merasa sangat jengkel terhadap faksi Huanshan. Semua di dunia sudah ditakdirkan. Siapa yang membayangkan bahwa ketika murid ini menjadi seorang guru terkemuka, generasi berikutnya dia akhirnya menganggap seorang setan rubah kecil sebagai putri angkatnya. Hubungan yang rumit benar-benar luar biasa. Meskipun kejadian ini di Windsor Mansion telah berakhir, untuk sementara waktu peristiwa besar di pusat perbelanjaan tersebut membuat manajemen gedung meragukan niat mereka dalam mengelola gedung tersebut. Mereka secara diam-diam mencari pembeli yang akan mengambil alih. Akhirnya pada tahun 1987, seorang pengusaha kaya Hong Kong, Mr. Liu Lianhong membelinya, namun ia masih merasa khawatir sehingga ia mengundang seorang guru Feng Shui untuk memastikan keadaan lingkungan tersebut dan juga melakukan sedikit perbaikan interior. Selanjutnya tentang Dukun Huang dari Taiwan setelah membawa setan rubah kembali ke Taiwan. Sebenarnya dia ingin menyerahkannya kepada Tianxi di Taiwan. Namun sejak guru surgawi Xiang Enfu meninggal dunia pada tahun 1969, dia digantikan oleh guru surgawi generasi ke-61 Yang Yuanshan. Sebagai pemimpin, tidak pernah ada panggilan untuk menghormati Huxian di biro guru surgawi. Ini membuat Huxian dari guru surgawi benar-benar menjadi monster liar yang terlantar di Gunung Yangming hingga tahun 1989 ketika Feng Shui Master Taiwan Ye Yunyao membawa kembali Huxian ke biro dan mendirikan aula pavilion peri rubah untuk dipuja oleh masyarakat. Oleh karena itu, saat itu Guru Wang hanya bisa meletakkan 6 Huxian di dalam batu giok, lalu meletakkannya di Gunung Yangming untuk menjalani latihan mereka. Setelah itu, dia sendiri juga pergi ke Gunung Yangming, bersembunyi dan menjalani latihan. Yang menariknya adalah
pada tahun 1990-an karena Yip Wan Hyu membawa banyak Husian kembali ke aula, mempopulerkan budaya Husian di Taiwan. Itu saja cukup kiranya. Untuk cerita hari ini, jika Anda ingin berkontribusi, Anda pergi ke kolom informasi di bawah ini dan mengeklik tautan untuk berkontribusi. Jika kalian suka dengan channel saya, jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng kecilnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa, bye bye.